Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Polri menyerahkan barang bukti kasus pembunuhan Yosua ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menyusul barang bukti para tersangka diserahkan besok. Polri menyerahkan barang bukti kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menjerat Ferdi Sambo ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Barang bukti yang dilimpahkan diantaranya sejumlah pistol, peluru, magazin, dan dokumen. Penyidik dan jaksa pun mengecek sejumlah barang bukti yang diserahkan Polri. Selanjutnya, kelima tersangka akan diserahkan kepada jaksa Rabu pekan ini. Kelima tersangka diantaranya Ferdi Sambo dan istri Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Jadi hari ini itu adalah proses verifikasi barang bukti ya. Proses verifikasi barang bukti karena mengingat barang buktinya juga lumayan banyak, sehingga untuk mempermudah kita verifikasi dulu barang buktinya pada hari ini. Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih menunggu pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan. Setelah menerima pelimpahan berkas, nantinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru mulai menyiapkan perkara untuk disidangkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menunggu dulu pelimpahan secara resmi dari Kejaksaan. Nanti setelah secara resmi pelimpahan dari Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, mendatangi Bareskrim Polri untuk berkoordinasi dengan kliennya. Richard menjalani pemeriksaan kesehatan jelang diserahkan ke Kejaksaan. Roni menyebut akan ada kejutan yang diperlihatkan Richard di persidangan nanti. Ya, persiapan untuk sidang. Nah, kedepannya kami dari tim penasihat hukum akan mempersiapkan strategi-strategi bagaimana untuk membela dan Baradae. Usai menerima tersangka dan barang bukti, tugas jaksa berikutnya adalah meyakinkan hakim terkait dakwaan Ferdi Sambo dan tersangka lain. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, barang bukti kasus pembunuhan Yosua telah diserahkan, sementara para tersangka akan diserahkan besok. Bagaimana susunan dakwaan terhadap persiapan sidang perkara ini? Kita bahas bersama dengan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Barita Simanjuntak. Bergabung juga pakar hukum pidana sekaligus mantan Hakim Agung, Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat malam. Sambil kita nunggu Barita bergabung. Sehat Pak Asep? Alhamdulillah, semangat selalu, sehat selalu. Oke, ini kalau kita lihat barang buktinya diserahkan lebih dulu, tapi tersangkanya baru diserahkan besok. Kalau Pak Asep sendiri melihatnya ini rencana atau strategi atau seperti apa? Walah, itu sama aja kan, bisa berbarengan, bisa satu-satu, nggak ada masalah. Yang penting, ya sekali lagi yang penting itu sudah P21, sudah lengkap. Maka kewajiban kepolisian menyerahkan tersangka maupun barang bukti atau alat bukti. Oke, apa yang harus dijaga kejaksaan nanti kalau untuk mengawal proses ini? Ya, setelah diterima semua, ya apakah kewenangan hak kewajiban beralih kepada JPU. Ya, artinya apa? Kejaksaan harus tepat karena katanya segera membuat dakwaan. Nah, dakwaan itu sering kita katakan kan di Kompas nih kan, jangan sampai tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap uraiannya. Baik lokus maupun tempusnya, waktunya. Artinya kalau jaksa segera membuat dakwaan, nah perintah KUHAP juga ya harus segera melimpahkan kepada pengadilan untuk disidangkan. Nanti ada waktu, misalkan seminggu tuh jaksa boleh memperbaiki dulu gitu kan. Jadi kurang lebih 2 atau ya paling lambat 3 minggu kita sudah tahu lah jadwal sidang. Ya. Oke. Dan dakwaannya ya. Kang Asep, ini kan tekanan publik cukup tinggi, artinya ada upaya dari baik itu pihak kejaksaan, tadinya pihak kepolisian juga untuk mempercepat kasus ini sedemikian rupa. Tapi sebelum persidangan ada penyusunan dakwaan dan juga berakhir ke pelimpahan berkas ke persidangan. Butuh waktu berapa lama dan apa yang kemudian harus diperhatikan agar poin-poin yang tadi Kang Asep katakan itu tidak terlewat? Ya, kalau waktu sih paling lama 2 atau 3 minggu harus sudah kita tahu jadwal sidang. Karena kan sekarang betul diserahkan semua, jaksa menyusun dakwaan. Nah, kalau dakwaan udah selesai, itu udah biasa, jaksa ngerjain itu udah biasa lah, ya udah gampang lah gitu kan. Apalagi kan fakta-fakta sudah terungkap nih di media, karena sidangnya udah pindah ke media. Nanti jaksa akan menyerahkan segera ke pengadilan, nanti ketua pengadilan yang meregister itu ya bagian kepanitraan pidana akan menunjuk majelisnya ya. Akan menunjuk majelis, akan menentukan ya di mana tempat sidangnya jam berapa. Nah, tapi sekali lagi ini hal biasa bagi kejaksaan, hanya akan menarik perhatian publik. Cuman seperti saya ketahui, siapapun pengacaranya, siapapun jumlah pengacaranya, saya berani mengatakan, ya, saya kira aman ini. Walaupun tekanan apapun, cara apapun, sekali lagi, apalagi kan
penasihat hukum yang baru, teman saya udah mengatakan, ya, mulai pengacara yang lama, dia akan terbuka, akan menyampaikan semua. Artinya kita lihat objektivitas maupun bahwa fakta yang sebenarnya diungkap. Kecuali kalau yang bersangkutan, terutama FS ya, karena ini kan aktor intelektualnya ada XS kan, aktor hukumnya ada FS. Kalau kecuali di ruang sidang, nah dia berkelit, nah berarti pernyataan penasihat hukumnya akan mengatakan apa adanya, ya menerangkan, minta objektif, faktual, itu tidak terjadi. Nah, saya kira netizen publik ya akan ramai, apalagi akan berhadapan dengan ya, karena saya kira kalau FS, RR, KM, PC, saya kira itu gampang lah ya, jaksa udah biasa ya. Cuma nanti kalau FS udah jelas itu kan udah telak ya. Tapi kalau ada sedikit tanda tanya ya, karena ada debatable itu adalah masalah perintah jabatan pasal 51. Saya selalu mengatakan untuk harus ada hati-hati karena yang membuka aib semua, apalagi dari JC. Tapi kalau FS, saya kira telak. Siapapun pengacaranya, berapapun jumlah pengacaranya, saya yakin kok ya, karena kita kalau baca di fakta di persidangan ya, unsur itu udah terbukti kok ya. Tinggal mainnya apa berani nggak hakimnya hukum mati, apa berani hakimnya seumur hidup atau penjara. Tinggal pilihan cuma itu aja kok. Oke, saya ke Barita Simanjuntak. Selamat petang. Ya, selamat petang Mbak Livina. Oke, ini saya lanjutkan. Kalau tadi Kang Asep juga sempat menyampaikan bagaimana juga soal mengamankan para tersangka, ada juga unsur relasi kuasa di antara para tersangka ini. Bagaimana kemudian pihak kejaksaan memastikan pengamanan para tersangka dan juga relasi kuasa antar para tersangka ini kemudian tidak menjadi tekanan salah satu di antaranya di persidangan? Ya, saya kira itu sudah langkah-langkah yang biasa dan sudah diantisipasi oleh jaksa penuntut umum. Termasuk ketika dia sudah dinyatakan berkas perkaranya lengkap, perencanaan untuk mengajukan pelimpahan ke pengadilan, bagaimana mekanisme yang harus dilakukan dalam rangka membuktikan dakwaannya nanti itu sudah dipersiapkan. Namun tentunya hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mbak Livina itu juga menjadi perhatian. Tetapi jaksa secara profesional dengan kompetensi yang dimiliki sudah cukup terlatih untuk melihat bagaimana dia bisa membuktikan dakwaannya, bagaimana meyakinkan bahwa dakwaan itu dengan segala macam tadi yang disampaikan itu bisa tentu saja diatasi dengan baik. Saya kira itu poinnya Mbak Livina. Oke. Mari kita beri ruang yang cukup bagi tim jaksa untuk bekerja secara profesional dalam penanganan kasus ini sampai pada proses persidangan dan pembuktiannya nanti. Tapi apa yang kemudian jadi strategi pihak kejaksaan untuk mengantisipasi adanya manuver persidangan dari para tersangka? Kalau kita cermati lagi kan memang korban sudah tidak bisa lagi bersaksi. Jadi artinya butuh strategi khusus dari pihak kejaksaan mengantisipasi manuver para tersangka. Ya, itu sudah hal yang biasa, adalah hak hukum tersangka yang kemudian nanti akan jadi terdakwa untuk menghindar. Tetapi secara profesional seperti saya katakan tadi Mbak, jaksa cukup terlatih untuk mempertahankan dan untuk membuktikan dakwaannya. Jaksa tidak akan terpengaruh dari hal-hal yang di dalam tanda petik manuver dari para tersangka karena dia sudah terbiasa untuk menangani itu. Dan itu sudah dipersiapkan. Tentu tidak bisa disampaikan secara terbuka ya, karena ini kan berkaitan dengan teknis persidangannya nanti. Tapi kita bisa saksikan melalui persidangan itu apa-apa yang akan dilakukan dan meyakinkan kita bahwa jaksa bekerja profesional untuk membuktikan dakwaannya Mbak Livina. Oke, Pak Barita, apakah keamanan para jaksa juga jadi pertimbangan dalam kasus ini mengingat kalau KY itu kan merekomendasikan safe house untuk para hakim? Ya, itu juga sudah dibicarakan termasuk bagian dari perencanaan penanganan kasus ini dari mulai pelimpahannya nanti sampai persidangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, standar asosiasi jaksa profesi jaksa internasional juga sudah mengatur ya standar pengamanan bagi jaksa dalam melakukan tugas-tugasnya karena dia melakukan kekuasaan penuntutan atas nama negara. Jadi itu juga sudah dipersiapkan ya. Dalam koordinasi kami juga sudah disampaikan oleh Jaksa Agung dan Pak Jampidum untuk menjaga agar tim jaksa ini dalam melakukan tugasnya tidak terganggu dan juga dipastikan aman dan profesional serta kondusif dalam melakukan tugas-tugas negara ini Mbak Livina. Oke, saya ke Kang Asep terakhir. Kang Asep, ini jadi sorotan
masyarakat luas. Bagaimana kemudian nanti dipastikan persidangannya bisa dilakukan secara terbuka agar kemudian masyarakat bisa ikut sama-sama mengawasi jalannya persidangan ini. Karena memang ada beberapa konten yang disebutkan tidak bisa dilakukan untuk sidang terbuka. Ya, prinsipnya ini karena sidang perkara pembunuhan, pasti sidangnya terbuka untuk umum. Sidang dinyatakan dibuka, terbuka umum. Mungkin untuk siaran akan disatu pusatkan. Seperti kan ada aturan Mahkamah Agung sejak kasusnya Ahok ya, bahwa sekarang tidak boleh semua media meliput. Tapi kita akan melihat, karena di ruang sidang kan nanti teman-teman Pak Barita muncul, semua akan muncul, perhatian. Jadi saya kira sangat transparan ya. Soal transparansinya kita percayakan lah, cuman butuh ruang ya sidang yang mungkin kalau penontonnya banyak, pengunjungnya banyak, menimbulkan perhatian, mungkin tidak di pengadilan seharusnya. Kalau Jakarta Selatan tidak memungkinkan ya, terdakwa ini harus dipindah. Tapi ini kan catatan sebelum lupa, kita akan menemukan hal-hal yang nanti di luar dugaan. Satu, kedua ada hal baru yang belum terungkap, nanti akan terungkap ya. Kalau kita lihat perkembangannya sekarang udah pada bocor lah istilahnya. Cuma sejauh mana konsistensi FS, terutama FS ya, dan RR sama KM. Kalau tidak konsisten berarti apa yang dinyatakan bahwa dia akan menjadikan objektif, menjadi dari kekeliruan, akan disampaikan faktual. Nah, mungkin orang kan udah tidak percaya lagi. Tapi saya kira nanti berhadapan dengan pertanyaan jaksa-jaksa yang sudah terlatih, yang sudah biasa lah menghadapi itu. Baik, kita nantikan kejutan apa yang nanti akan muncul di persidangan. Terima kasih Asep Iwan Iriawan, terima kasih juga Barita Simanjuntak telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.